Shalom, Horas, Amanginang, saudara-saudara sekalian, ini adalah bahan khotbah untuk PHD Remaja tanggal 4 November sampai 10 November 2024, Minggu ke-24, Dung Trinitatis. Nats khotbah kita diambil dari kitab Matius, Bidualu, Mamuka Sinai 20 120 Nats khotbah bisa kita baca di deskripsi, berikut ini adalah penjelasan khotbah. Nats khotbah kita minggu ini bercerita tentang salah satu mukjizat Yesus yang meredakan angin ribut. Dikisahkan Yesus dan para pengikutnya sedang menaiki perahu menyeberangi Danau Galilea. Tiba-tiba angin ribut yang sangat hebat sekali datang menghantam perahu mereka. Dan dikatakan di sana waktu itu Yesus sedang tidur. Yesus adalah Tuhan dan Tuhan tidur. Mengapa Yesus bisa sampai tertidur? Jawabannya ada dua. Yang pertama, sebagai seorang manusia adalah sesuatu yang sangat natural bagi Yesus untuk tidur. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus juga melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Bukan karena dia adalah Tuhan, lalu dia nggak pernah tidur. Yesus mengalami dan melakukan semua hal yang dia alami dan dilakukan oleh manusia biasa. Yesus bisa marah, Yesus bisa nangis, Yesus bisa lapar, bisa haus, juga bisa mengantuk, dan juga bisa tidur. Yang kedua, kemungkinan Yesus tidur karena tidak ada orang yang mengajak dia mengobrol. Dangadong daman dongan ibana makatai, HP torok dojol mana adong di perahu ina. Dikatakan di sini para pengikutnya ikut bersama-sama dengan dia. Kemungkinan di sini termasuk juga 12 murid-murid dia. Bisa Anda bayangkan betapa ramainya perahu tersebut. Dengan banyaknya orang yang ada di sana, kalau Yesus sampai tertidur, artinya dia dicuekin oleh para penumpang lain yang ada di kapal tersebut. Karena tidak ada yang mau mengajak dia ngobrol, ya Yesus tidur. Lalu dikatakan datanglah badai topan yang sangat besar. Dan murid-muridnya menjadi panik, mereka membangunkan Yesus dengan perasaan antara takut dan marah. Pak, tolong, kita celaka. Kalau kita baca di Markus dikatakan, Bapak Guru, apakah Bapak Guru tidak peduli kalau kita celaka? Jadi murid-murid ini kesal karena ketika orang-orang sedang panik memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa selamat dari badai tersebut, Yesus malah tidur. Satu hal yang perlu kita ingat di sini adalah Yesus tidur bukan karena dia tidak tahu ada badai petir atau dia tidak peduli kalau badai ombak itu akan menghancurkan kapal mereka. Badai ombak adalah ancaman bagi manusia, tapi bagi Tuhan itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Hita dok kajol mana mabir mengidak kahaba-haba. Ale anggo tutuhani dangsa dia diibanai. Aibana dona manopah siang onondo nasa isina. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya dan seluruh ciptaannya tunduk kepada Dia. Dang adong manang aha nama sa di Portibion naso sapar binoton ini bata. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini yang berada di luar kendali Tuhan. Semuanya berada dalam pengawasan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ataupun di alam semesta ini, itu bisa terjadi karena Tuhan mengizinkannya untuk terjadi. Mari kita belajar dari sikap para pengikut Yesus yang ada di dalam perahu ini. Ketika situasi danau sedang aman, sedang tenang, mereka mencueki Yesus, mereka mendiamkan Yesus. Tetapi begitu ada badai yang datang menghantam, mereka langsung berteriak minta tolong kepada Yesus. Yesus ada bersama-sama dengan mereka sepanjang waktu di dalam perahu tersebut, tapi mereka tidak tenang. Mereka tetap ketakutan. Dang pasuruh nasida nata penunga doho Yesus rapdo nasida di bagas parahui. Dan salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh hampir semua orang Kristen saat ini adalah kita memang sama seperti murid-murid Yesus yang ada di perahu ini. Kita baru datang kepada Tuhan ketika kita sedang menghadapi cobaan besar, ketika kita sedang ketakutan dengan keselamatan kita, dengan kondisi hidup kita, dengan masa depan kita, barulah kita datang berdoa menghadap kepada Tuhan. Ditiki seorang nguluta lupa dohi teman muliate. Holan roha bahaba di perngulota, pitor martangiangi dulota. Kadang-kadang boy sampai obat tali 5 hari sadari. Holan yang martangiang. Pahamilah bahwa seperti halnya para murid-murid ini, Yesus juga berada bersama-sama dengan kita sepanjang waktu. Didongani Yesus hita ganut tiki. Jadi kalau kita tahu Tuhan beserta kita setiap saat, lalu kenapa kita harus takut? Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita, dan Tuhan akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Asalkan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam pengawasan Tuhan. Mari kita ingat untuk datang kepada Tuhan setiap hari. Dikatakan di Perjanjian Lama, 1/10 dari penghasilan kita harus kita berikan kepada Tuhan. Sekarang ini bukan hanya penghasilan saja yang harus kita bagikan kepada Tuhan. Dang holan pacerat tai na ikon tasagihon tu debata. Partikiat tai pe ikon tasagihon do tu debata. 1/10 dari waktu yang kita habiskan untuk beraktivitas setiap hari haruslah kita berikan kepada Tuhan. Itu harus menjadi waktunya Tuhan. Kalau dalam sehari ada 24 jam, 8 jam kita tidur, berarti kita beraktivitas selama 16 jam sehari. Berikan 10% dari 16 jam tersebut untuk Tuhan. Berikan 1,5 jam saja untuk Tuhan. 45 menit pagi, 45 menit malam kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena karunia-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita.
Kita masih bisa hadir menghadap Tuhan dalam keadaan sukacita tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kita selalu berada dalam keadaan sehat dan kita dalam keadaan bahagia. Jadi unang masih di hita martangiang. Asa saya tong diramu di debata hita di parangolota, jaladang gabelilu hita di parangolota. Tuhan Yesus memberkati. Amin.